Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ayyuhas shaimun was-shaimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Insyaallah pada subuh ke-19 ini kita kembali ingin melanjutkan terkait dengan pembahasan tadi malam ketika Rasulullah bersama dengan para sahabatnya bertamu di rumah anaknya Fatimah Zahra. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberikan perumpamaan dari 3 benda ini, dan Utsman bin Affan juga sudah memberikan perumpamaan dari 3 benda ini. Maka tibalah giliran Ali bin Abi Thalib memberikan perumpamaan dari 3 benda ini: mangkuk yang cantik, madu yang manis, terdapat sehelai rambut. Ali bin Abi Thalib memberikan perumpamaan dari 3 benda ini. Ilmu itu jauh lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Orang yang memiliki ilmu jauh lebih manis ketimbang dengan manisnya madu ini. Dan mengamalkan ilmu dengan baik itu jauh lebih susah ketimbang dengan meniti di atas sehelai rambut. Makanya seorang ulama karismatik Sulawesi Selatan, Andre Huta, Ki Haji Sanusi Baco, pernah menyampaikan dalam ceramahnya bahwa hari ini bukan orang yang pintar susah kita cari. Semua orang sudah pintar, semua orang sudah punya ilmu. Tapi yang paling susah kita dapatkan adalah orang yang memiliki ilmu dan mau mengamalkan ilmunya. Baik mengamalkan pada dirinya sendiri maupun mengamalkan kepada orang lain. Al-ilmu bila amalin kasyadari bila samarin. Ibarat ilmu yang tidak dimanfaatkan itu, tidak dipergunakan, itu seperti dengan pohon yang tak berbuah, jadi tidak ada hasil. Iya, jadi itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan mengamalkan ilmu dengan baik itu jauh lebih susah ketimbang dengan meniti di atas sehelai rambut. Contoh kecil, kita tahu bahwa melakukan dosa itu dibenci oleh Allah. Tapi namun masih banyak saudara-saudara kita yang suka melakukan itu. Ini yang paling susah, dia tahu seperti ini dosa tapi mereka tetap melakukan. Maka inilah yang dimaksud memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dalam hadis dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih dunia, siapa yang ingin mendapatkan dunia, siapa yang ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, hendaklah mereka memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa yang ingin memiliki akhirat, mendapatkan akhirat, bahagia akhirat, selamat akhirat, maka hendaklah mereka memiliki ilmu. Jadi ternyata ilmu dalam kehidupan ini sangat penting untuk mencapai kebahagiaan, untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Makanya orang tua dituntut bagaimana bisa anaknya semua itu berpendidikan, dituntut untuk menuntut ilmu. Berbicara tentang ilmu, Bapak Ibu, tidak ada ilmu dikotomi. Harus ilmu ini, yang penting bukan ilmu hitam dan ilmu menyesatkan. Adapun persoalan ilmu dan ilmu agama itu tidak ada ya dikotomi di dalamnya, semuanya baik. Itu tergantung bagaimana mengarahkan anak kita.
Tapi seandainya kita dikasih pilihan, itu jauh lebih mulia kalau kita arahkan anak kita di pendidikan agama. Bapak Ibu, tentu kita semua mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak ini merupakan investasi dunia dan akhirat. Sekali lagi saya ulangi, anak kita hari ini itu merupakan modal utama kita. Itu investasi kita yang sesungguhnya investasi dunia dan investasi akhirat. Makanya saya minta maaf Bapak Ibu, Rasulullah pernah menyinggung salah satu nanti orang yang celaka di akhirat itu adalah orang yang tidak punya anak. Ya, jelas nih kedengaran kan? Jelas. Ya. Jadi sekali lagi ulangi, salah satu nanti orang yang celaka di akhirat itu adalah orang yang tidak memiliki anak. Ya, tidak memiliki keturunan. Karena salah satu penyebabnya itu tidak ada nanti yang mendoakan dia setelah dia tiada. Ya, tapi terkait dengan persoalan mendoakan orang tua, itu dalam hadis dikatakan ketika anak cucu Adam itu meninggal dunia, ada beberapa yang menjadi amal jariah pada dirinya. Inqata amaluhu illa min salasin. Semua amalnya itu terputus kecuali 3. Salah satu di antaranya adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi itu harapan kita Bapak Ibu, bagaimana bisa kita membimbing anak kita, mengharapkan anak kita untuk bagaimana bisa menuntut ilmu. Ini Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab juga memberikan contoh dari 3 benda ini. Jadi kalau sebentar tidak bisa habis, bisa kita lanjutkan nanti. Ya, Umar bin Khattab mengatakan pemimpin itu jauh lebih cantik daripada makhluk yang cantik ini. Orang yang ditakdirkan menjadi pemimpin penguasa itu jauh lebih manis ketimbang dengan manisnya madu ini. Tapi pemimpin secara adil dan jujur ini paling susah ketimbang meniti di atas sehari rambut. Coba kita lihat hari ini Pak, terkait dengan persoalan kepemimpinan. Hampir seluruh calon-calon pemimpin itu bertaruh, ya, mempertaruhkan segala potensi yang dia miliki demi untuk meraih sebuah jabatan, tanpa mereka memikirkan bahwa apakah saya bisa berlaku adil, apakah saya bisa berlaku jujur, apakah saya bisa amanah ketika Allah menakdirkan saya menjadi pemimpin. Itulah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu ketika dilantik menjadi khalifah 3 hari 3 malam menetes air matanya. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah bimbinglah hambamu, berilah petunjuk kepada hambamu, mudah-mudahan amanah yang engkau berikan kepada aku ini kami mampu melaksanakan dengan baik. Coba kita lihat hari ini Pak, pemimpin-pemimpin hari ini yang terkadang ya apa yang mereka lakukan itu terkadang hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang banyak. Ya, tapi insya Allah pemimpin kita yang ada di Timika ini, ya itu pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil, tanpa membedakan agama, suku dan ras. Semuanya itu ya harus kita berlaku adil. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba itu Bilal bin Rabah, ya, ini kisahnya Bilal bin Rabah Bapak Ibu. Ketika beliau diangkat menjadi gubernur Damaskus, ya, itu Bilal bin Rabah itu pernah menjadi gubernur di Damaskus 2 periode. Itu diangkat secara aklamasi. Ya, ketika kalau tidak salah itu Khalifah Umar bin Khattab meminta kepada seluruh penduduk supaya berkumpul di masjid, kita akan pemilihan gubernur. Ya, akhirnya semua masyarakat berkumpul termasuk Bilal di antaranya, kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab, sebentar selepas salat jangan ada yang tinggalkan tempat karena kita akan memilih pemimpin. Ternyata
seluruh jamaah yang ada itu meninggalkan masjid, tidak ada yang tinggal kecuali Umar dan Bilal bin Rabah. Semuanya meninggalkan tempatnya. Kenapa? Karena tidak ada yang mau jadi pemimpin. Coba, ini Bilal bin Rabah, dia tinggal di tempat karena dia yakin bahwa mana mungkin saya diangkat jadi gubernur. Apa yang terjadi? Begitu Umar bin Khattab mengetahui bahwa semua jamaah pada pulang, tidak ada yang tinggal kecuali Bilal bin Rabah, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Bilal, Bilal, hari ini dinyatakan engkau telah dipilih oleh Allah menjadi pemimpin. Subhanallah. Coba. Makanya Pak, kalau pemimpin itu orang semua berlomba-lomba, terutama calon kepala desa. Itu kepala desa Pak, belum meninggal banyak yang mengganti. Itu. Tapi kalau imam, paling susah kita dapatkan. Begitu imam masjid tinggalkan tempatnya, masih mending kalau bisa kita dapat 3 bulan kemudian. Jadi makanya Pak, mari kita muliakan imam-imam yang ada. Karena hari ini susah kita dapatkan imam. Mungkin banyak yang bisa jadi imam, tapi belum tentu fasih bacaannya, ya belum tentu bagus penyebutan hurufnya. Ini yang paling susah. Ya Bapak Ibu yang masuk yang dimuliakan Allah. Nah, selanjutnya Fatimah Zahra, ibu ini gilirannya lagi ibu ini. Fatimah Zahra juga ikut memberikan perumpamaan dari 3 benda ini. Ya Rasulullah, kalau boleh saya memberikan perumpamaan dari 3 benda ini: mangkuk yang cantik, madu yang manis, terdapat sehelai rambut. Kata Fatimah Zahra, sesungguhnya perempuan itu jauh lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Perempuan yang menutup auratnya jauh lebih manis ketimbang dengan manisnya madu ini. Tapi mendapatkan perempuan yang tidak pernah dilihat, yang bukan muhrimnya. Nah ini, sekali lagi, mendapatkan perempuan yang tidak pernah dilihat, yang bukan muhrimnya, ini paling susah ketimbang dengan meniti di atas sehelai rambut. Perempuan hari ini Bapak Ibu banyak, ya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itu menurut survei. Ya, kuantitas perbandingan antara perempuan dan laki-laki jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Yang paling susah kita dapatkan adalah perempuan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Ini yang paling susah. Ya, menutup aurat, hampir semua perempuan itu sudah menutup auratnya. Cuma persoalan menutup aurat di sini Ibu perlu kita pahami ya. Ya, ada pun saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang pakai cadar, itu tidak salah. Karena di sini antara muka itu masih berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan muka itu adalah aurat, sehingga banyak saudari kita yang memakai cadar. Dan ada juga yang mengatakan muka itu bukan aurat, sehingga banyak juga saudari kita yang tidak memakai cadar. Maka memakai dan tidak memakai bukan persoalan. Yang jadi persoalan adalah perempuan yang selalu memperlihatkan kalimatnya serta pahanya. Ya, ini paling susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang banyak perempuan kalau mau keluar rumah, ya masih sering memperlihatkan aurat. Coba kita melihat itu. Aisyah ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia, beliau dikuburkan di dalam rumahnya. Itu Aisyah selama di dalam rumah itu terkadang memperlihatkan auratnya, karena beliau yakin di dalam rumah itu tidak ada orang lain, semua muhrim saya. Rasulullah muhrim. Ya, ketika ya Abu Bakar As-Siddiq ya meninggal dunia, dikuburkan berdampingan dengan kuburnya Rasulullah, Aisyah masih terkadang menutup aurat, memperlihatkan auratnya. Karena Abu Bakar dengan Aisyah itu masih mahram ya, masih mahram. Dan ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, lalu dikuburkan berdampingan dengan kuburnya Rasulullah, maka disitulah Aisyah tidak pernah lagi memperlihatkan auratnya. Karena
Dia meyakini bahwa di samping kuburnya Rasulullah dengan Abu Bakar ini ada Umar. Umar ini bukan muhrim saya. Akhirnya Aisyah itu tidak pernah lagi memperlihatkan auratnya. Coba subhanallah Bapak Ibu, bagaimana istri Nabi itu mencontohkan terkait dengan penjagaan terhadap aurat. Ini kan sudah meninggal, ya, ini kan sudah meninggal, sudah tidak melihat lagi. Tapi kenapa beliau itu masih selalu menjaga aurat? Ibu, ini menjadi inspirasi buat kita. Ya, kalau di rumah, jadi makanya itu ada yang mengatakan kalau di rumah ke barat-baratan, ya Ibu, sekali lagi sudah. Kalau di rumah penampilan kita ke barat-baratan, kalau di luar rumah ke Arab-Araban. Apa maksudnya? Ya, di rumah selama tidak ada orang lain di situ, semua muhrim kita, mahram kita, maka tidak ada masalah kalau nampak aurat kita. Tapi begitu kita keluar dari rumah, jangan coba-coba satu lembar rambut yang kelihatannya bukan mahram kita, bagaimana nanti bertanggung jadi hari ini. Coba ketika Rasulullah SAW di Isra Mirajkan itu ada beberapa peristiwa yang dilihat. Ada perempuan yang digantung rambutnya, kemudian beberapa ekor binatang burung yang mematok. Tanda kutip. Ketika Rasulullah SAW melihat itu, bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, perumpamaan apa itu? Jibril sampaikan, itu perumpamaan dari umatmu, kaum perempuan tidak bisa menjaga auratnya ketika dia hidup di dunia. Hati-hati Ibu. Ketika Rasulullah SAW di Isra Mirajkan diperlihatkan neraka, ternyata penduduk neraka itu lebih banyak perempuan. Saya tidak menakut-nakuti ini. Lebih banyak perempuan. Tapi bilang ibu di belakang, Pak, biar banyak Pak Ustaz, yang penting bukan di saya. Betul tidak tahu? Iya, lebih banyak perempuan. Ternyata ulama kita memberikan jawaban kenapa banyak perempuan masuk ke dalam neraka. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ini tidak bisa menjaga auratnya. Kemudian yang kedua, tidak bisa taat 100% kepada suaminya. Hati-hati Ibu. Hati-hati. Ketaatan kita kepada suami kita itu jalan menuju surga. Alhamdulillah. Ketika ibu mentaati suami, ya detonan nongko-nongko, ya insya Allah tempatnya adalah surga. Ya. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan perempuan masuk neraka adalah menstruasinya. Kenapa saya katakan menstruasinya? Itu menstruasi Pak ya, kita tahu kan. Kemarin saya bahas di rumahnya Pak Haji. Kalau perempuan tidak salah, kan ada jelasannya Pak. Menstruasi, Tapi kalau laki-laki tidak salah, apa tuh sih alasan tak? Nasab Pak Ustaz. Apa itu mencret? Senti macam apa? Senti ini. Ya. Tidak ada alasan kita terkait persoalan itu kalau laki-laki tidak salah. Tidak ada halangan. Tapi kalau perempuan ada namanya men. Kenapa saya katakan? Kenapa ulama mengatakan yang menyebabkan perempuan masuk neraka itu karena menstruasinya? Contoh, saya minta maaf ini tinggi ya, saya minta maaf. Perempuan biasa menstruasi haid, dia sudah bersih jam 9, sudah bersih jam 9. Itu semestinya dia sudah bisa mandi wajib. Tapi karena mungkin suaminya juga tidak ada di rumah, ya, tidak usah, nanti mulai besok lagi baru kita mandi. Karena tidak ada juga bapaknya di rumah. Coba kalau ibu sudah suci, sudah bersih, sudah bisa mandi wajib, nanti ditunda lagi besok paginya atau sebentar subuh, berapa sholat ibu tinggalkan? Ini yang tidak disadari oleh perempuan. Bahwa nanti kita sholat itu kalau sudah bersih memang, kalau sudah mandi, tapi di situ sudah bersih jam 9, jam 10, semestinya sudah bisa mandi wajib. Tapi ibu selalu tunda-tunda itu mungkin karena keasyikan, keenakan tidak salat. Nanti di salat itu duhur besoknya, berapa salat 5 waktu yang ibu tinggalkan. Inilah yang menyebabkan banyak perempuan masuk neraka. Ibu, hati-hati, tapi insya Allah jamaah Masjid Al-Akbar, khususnya ibu-ibu salehah di belakang, semuanya menjaga auratnya, patuh kepada suaminya, dia menjaga menstruasinya. Alhamdulillah. Ini kembali saya ulangi, ketaatannya suami, ketaatannya istri kepada suaminya luar biasa. Coba mungkin ibu pernah mendengar kisahnya, ya, seorang istri karena ketaatannya kepada suaminya yang menyebabkan orang tuanya bebas tes masuk surga. Mungkin kita
pernah mendengar kisahnya, tidak apa-apa kita ulangi. Itu suaminya mau keluar ibu, dia katakan jangan kau keluar sebelum saya pulang. Jangan keluar sebelum saya pulang. Jadi itu perempuan kalau sudah ada pesannya suami kita itu jangan keluar, jangan keluar. Durhaka itu, ya durhaka. Makanya itu Asma binti Yazid itu pernah keberatan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa ada perbedaan laki-laki dan perempuan? Maksudnya apa? Laki-laki bebas mau keluar biar tidak ada izin dari istrinya. Tapi kalau istri, kalau mau keluar mesti minta izin pada suaminya. Ini keberatannya Asma binti Yazid. Katanya kalau suami mau pergi sholat berjamaah bebas-bebas saja biar tidak ada izin dari istri. Tapi kalau istri mau pergi sholat berjamaah harus ada izin dari suaminya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Asma, bersyukur kau jadi perempuan. Bersyukur kau jadi perempuan. Yang pertama, segala kebaikan yang dilakukan oleh suami istri juga dapatkan di rumah. Alhamdulillah. Ibu. Jadi kalau suaminya ibu tuh sholat berjamaah, ibu tetap tinggal di rumah, ibu juga dapat pahala sholat berjamaah. Itu penyampaiannya Rasulullah. Jika seandainya suamimu berdagang dengan jujur dan adil, maka pahala dagangnya itu juga istri dapatkan di rumah. Jika sekiranya suamimu meninggal di bidang perang mempertahankan agama jihad fisabilillah, kalau itu ternyata suamimu ditakdirkan meninggal dunia, maka syahidnya juga istri dapatkan di rumah. Subhanallah, jadi istri luar biasa. Iya, tapi kita Pak tidak ada jaminan bahwa istri kita jihad fisabilillah yang meninggal pahala jihadnya suami dapatkan di rumah. Tidak. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ketika ada seorang istri yang meninggal kemudian suaminya ridho dan ikhlas sabar melepaskan kepergiannya, maka tempatnya adalah surga. Makanya bersyukur kita itu kalau berbangki meninggal daripada suami kita. Iya, ya cuma persoalannya itu ada itu suami meninggal istrinya, matanya di sebelah menangis tapi matanya di sebelah ketawa. Iya, jadi gini Bu, coba orang tuanya masuk ke dalam surga karena ketaatan istrinya kepada suaminya. Sampai suaminya itu tidak pulang datang informasi orang tuamu lagi sakit. Dia tidak mau pergi karena ada pesan suami jangan keluar. Keesokan harinya datang lagi orang tuamu sakit parah. Dia tidak keluar karena suaminya meninggalkan. Coba ketaatannya kepada suaminya. Sampai dalam riwayat itu ibunya meninggal dunia dan datang suaminya, istrinya itu selalu termenung menetes air matanya, menyesali perbuatannya. Sampai perkara ini dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Dia menceritakan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ketaatanmu kepada suamimu menyebabkan orang tua bebas tes masuk surga. Insyaallah selanjutnya nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.